Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epis Romansyah, NIM 19042122. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Utility Software dan Sistem Pendukung Manajemen MSS. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Utility Software merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Perangkat lunak utility software harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang kemungkinannya pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utility software lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya, perangkat lunak utility software umum tidak ditunjukkan untuk pengguna secara umum, melainkan ditunjukkan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Kebanyakan perangkat keras utility software ini dibuat secara khusus untuk melakukan fungsi tertentu pada suatu area komputasi secara spesifik, seperti memformat hard disk atau melakukan pengecekan konektivitas jaringan. Namun dalam perkembangannya, sejumlah perangkat lunak utility software terkadang pula dipaketkan dalam suatu paket utility software yang ditunjukkan untuk pengecekan konektivitas jaringan. Namun dalam perkembangan jumlah perangkat lunak utility software terkadang pula dipaketkan dalam satu paket utility yang ditunjukkan untuk beragam kebutuhan. Contoh utility software adalah tentang backup utility software untuk melakukan backup data yang ditunjukkan untuk membuat duplikat arsip untuk menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpanan tidak dapat berfungsi. Contohnya utility backup yang cukup populer adalah Norton Backup dari Sysantec dan Colorado Scheduler. Yang kedua tentang pemulihan data. Utility software pemulihan data digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau berubah. Data dapat dirusak oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang ditulisi atau diubah. Yang ketiga, seperti antivirus, perangkat lunak antivirus menjadi scan semua disk dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasinya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat yaitu kompresi data. Utility software kompresi berfungsi untuk memperkecil ukuran sebuah dokumen sehingga dapat menghambat pemanfaatan ruang penyimpanan serta mempermudah pendistribusian. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem pendukung manajemen MSS. Yang pertama adalah tentang sistem pendukung manajemen yang pendukung pengambilan keputusan bagaimana teknologi komputer dapat membantu manajer menjalankan tugasnya. Teknologi komputer dapat membantu para manajer menjalankan tugasnya seperti perubahan struktur organisasi, kebutuhan transformasi bisnis, perubahan metode manajemen, dan juga the nature of manager work. Pengambilan keputusan manajerial atau SI manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya seperti sumber daya input atau output, pencapaian tujuan output, tingkat sukses organisasi, produktivitas output atau input. Manajemen adalah pengambilan keputusan. Manajer adalah mengambil keputusan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti teknologi informasi atau komputer, kompleksitas struktural dan kompetisi, pasar internasional atau stabilitas politik, konsumerisme, perubahan fluktuasi atau manajer dan dukungan komputer. Alasan mengapa sistem pendukung keputusan terkomputerisasi diperlukan: kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan perbaikan komunikasi, peningkatan produktivitas, dukungan teknis, akses data, warehouse, dukungan kualitas,
berdaya saing, mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Asal mengapa sistem pendukung keputusan terkomputerisasi diperlukan. Dan juga MMS menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sistem penghasil informasi dan ditunjukkan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, seperti sistem pendukung keputusan adalah satu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data atau model. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Epis Romansa, NIM 19042122.